untuk aliran dana dividen sendiri, bagaimana Anda melihatnya jika artinya nanti asing mendominasi Pak kepemilikan di perbankan kita? Asal itu merupakan investor strategik dan itu merupakan di pasar modal yang sebenarnya bukan untuk diperdagangkan, itu saya rasa tidak ada masalah. Ya. Terutama investor strategik, ya foreign direct investment, ya, dan juga itu strategik investor strategik bisa langsung menjadi investor, bisa langsung melalui pasar modal. Saya rasa nggak masalah itu. Baik, artinya tidak ada Bahkan masalah ya Pak. ya, Lalu tidak untuk ada masalah. proyeksi arah konsolidasi perbankan di Indonesia setelah artinya terpenuhinya persyaratan modal inti minimal ya di bank-bank umum di Indonesia saat ini, seperti apa Pak Wimbo? Eh, ini adalah bagus ya, dengan mempunyai modal yang kuat ya, perbankan itu akan mempunyai ruang untuk berkembang lebih besar lagi di masa yang akan datang ya. Apabila bisnisnya kecil dan ketentuan modal minimum merasa terlalu besar, silahkan bisa melakukan penggabungan merger akuisisi, ya itu akan lebih bagus ya daripada standalone, namun rasio modalnya terlalu besar daripada bisnis yang dipunyai, ya sehingga tidak efisien, ya cost of capitalnya terlalu besar. Ini bisa dilakukan dengan strategi melakukan penggabungan, merger atau diakuisisi oleh bank lain, sehingga nanti rasio modalnya menjadi cukup efisien untuk mengcover size bisnis yang dihadapi. Nah, kalau modalnya terlalu besar dibandingkan bisnis, ya tentunya harus berpikir pemiliknya, ini mau diapain? Ya, kecuali kalau memang bisa memperbesar bisnisnya dengan cepat, dengan rasio modalnya yang begitu gede, itu tidak ada masalah. Kalau memang kita tidak bisa cepat untuk memperluas bisnisnya dengan modal yang ditentukan, ya lebih bagus ya bergabung, ya ataukah diakuisisi oleh bank lain. Dan Baik Pak Wimbo. akuisisi ini silakan, ya mau domestik, mau asing tidak ada masalah, ya. Yang penting merupakan strategic investor dan tidak untuk dijual kembali. Ini adalah satu persyaratan bahwa kalau masuk di perbankan memang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Baik Pak Wimbo, terkait dengan semakin diminatinya perbankan kita, begitu aset keuangan kita semakin menarik, lalu juga banyak investor asing yang ingin berinvestasi di perbankan kita. Jika nanti ke depannya ternyata semakin banyak investor begitu ya, yang berinvestasi di perbankan kita, apakah ini tidak mengancam Pak bank-bank lokal yang ada untuk saat ini? Uh, Strategi merger akuisisi ya, ini terlepas ya, itu bisa dilakukan dengan partner asing maupun partner lokal, tidak ada masalah ya. Saya rasa partner lokal juga banyak ya yang telah mengakuisisi itu ya. Dan saya rasa soal asing maupun lokal itu bukan menjadi dikotomi yang perlu kita perbincangkan. Yang penting bagaimana kontribusi kepada perekonomian dan stabilitas sektor keuangan itu menjadi lebih penting. Dan bagaimana ini pemangku kepentingan harus melihat itu. Ya. Pendekatan persuasi dan pengawasan ini perlu dilakukan agar setiap bank, terlepas itu milik domestik maupun asing, memberikan kontribusi terbaik untuk perekonomian kita dalam sebagai perannya sebagai intermediasi di sektor keuangan. Baik. Jadi dikotomi asing nasional tidak menjadi penting, yang penting seberapa besar ya semua itu bisa mengarah kepada kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan tenaga kerja, dan tentunya itu under guidance dari pemerintah dan otoritas yang terkait ya agar semua bisa ke sana. Saya rasa Baik. itu yang sebenarnya penting untuk perlu kita diskusikan dan perlu ini bukan dikotomi asing dan non asing, tapi seberapa besar memberikan kontribusi terhadap perekonomian kita. Baik, jadi yang terpenting seberapa besar ya Pak kontribusinya terhadap perekonomian Ya. kita. Lalu terakhir Pak, daya tahan perbankan RI di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan juga bagaimana potensi pertumbuhannya Pak di sisa tahun 2023 dan juga proyeksi pertumbuhannya di tahun 2024. Ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Selama ini pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan di atas 5%, 5,3.
ini adalah tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dan ini ke depan kondisinya akan tentunya sudah mulai mereda, artinya tekanan suku bunga dari kebijakan The Fed sudah mulai mengendur meskipun ada potensi kenaikan 2 kali, ya artinya sudah tidak seperti sebelumnya, ya. Dan juga barangkali ini kita menghadapi, ya, tahun politik Pilpres 2024. Ini adalah menurut berbagai kalangan bisa dikendalikan dengan baik, sehingga nanti kita mempunyai ruang lompatan yang lebih besar lagi setelah Pilpres, sehingga ini adalah memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk pertumbuhan ekonomi, dan otomatis sektor perbankan akan menjadi penopang utama dalam pemberian kredit, ya, dalam hal pemerintah dalam memperluas distribusi dalam penciptaan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, dan juga kami yakin ini ke depan, ya, lebih mild dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada saat COVID maupun post-COVID beberapa tahun yang lalu, ya. Ini ke Baik, depan akan lebih mild dan lebih tentunya promising. Jadi menurut hemat kami untuk mencapai pertumbuhan ekonomi akan lebih mudah, baik, ya, dan juga baik. semua seluruh dunia barangkali sudah mulai akan ekonominya lebih membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.